mungkin bantu kasih insight. Mungkin kalau tadi barusan pertanyaannya adalah ada nggak sih usia tertentu kita bisa mencapai gitu ya? Sebenarnya semua orang tuh pasti bisa meraih kebebasan finansial ya atau financial independent. Nggak peduli umur berapa, latar belakangnya gimana. Yang terpenting itu jadi kalau based on ya ada tahap-tahapannya lah untuk kita bisa menjadi financial independent dulu gitu. Tapi teman-teman juga harus tahu yang namanya bebas secara finansial itu tidak sama loh dengan kita tuh kaya raya, bergelimang harta gitu. Jadi kita bisa disebut sebagai financial independent apabila kita itu memiliki pendapatan ataupun tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita baik sekarang maupun nanti gitu kan. Nah, tahap yang pertama nih, jadi kan ada tahapannya. Yang pertama itu kita harus punya clarity atau kejelasan gitu. Jadi kita harus tahu nih posisi kita sekarang seperti apa, berapa banyak sih uang yang kita punya, kemudian masih ada nggak kita punya hutang, ada nggak gitu. Nah, caranya supaya kita tahu, punya kejelasan, kita bisa mulai disiplin dengan mencatat semua pengeluaran kita. Jadi kita benar-benar tahu nih posisinya kita seperti apa. Setelah kita punya kejelasan, kita juga harus punya selanjutnya self sufficiency atau kecukupan untuk mencukupi diri sendiri ya. Jadi pastinya bukan masih bergantung sama orang tua seperti itu. Nah, oleh karena itu kita juga penting banget untuk mengontrol gaya hidup konsumtif tadi gitu. Kemudian selanjutnya kita punya tahap yang ketiga biasa disebut breathing room. Jadi kita sudah memiliki penghasilan lebih untuk disisihkan untuk tujuan keuangan seperti dana darurat, kemudian untuk leisure, kemudian untuk pensiun. Jadi meski masih punya utang di sini, namun kita udah bisa mengelola lebih baik lagi gitu. Selanjutnya kita di fase stabil. Kita udah mulai stabil di mana biasanya di sini itu kondisi keuangan kita udah mulai stabil, kita udah cara mengukurnya tuh kayak kita udah bisa menghidupi diri kita sampai dengan 6 bulan ke depan. Itu udah termasuk fase yang stabil seperti itu. Jadi kita mungkin udah mulai tuh bebas utang, non produktif seperti nggak punya cicilan gitu kan. Nah, biasanya di sini itu kita juga sudah memiliki aset. Ya tadi, jadi kita udah mulai nyimpen tuh ada aset yang menghasilkan seperti itu. Setelah stabil, kita masuk ke tahap fleksibel. Kita udah memiliki fleksibilitas terhadap keuangan seperti itu. Biasanya di fase fleksibel ini kita bisa menghidupi diri kita sampai dengan 2 tahun ke depan tanpa kita bekerja atau menerima penghasilan seperti itu. Baru selanjutnya kita dinyatakan sebagai financial independent. Karena apa? Kita mampu hidup dari hasil portofolio yang tadi investasi atau dari return investasi kita mampu menghidupi kita seperti itu. Ternyata panjang banget ya menjadi financial independent. Jadi mikirnya jangan gaji aku udah tinggi sekarang, aku financial independent. Nggak gitu ceritanya ya. Jadi banyak step-step yang harus dilakukan, banyak preparation dari sisi diri sendiri juga ya untuk menyiapkan menjadi seorang yang financial independent. Nah, ngomong-ngomong masalah financial independent kan kita juga nggak tidak terlepas dari habitnya kita pastinya ya kan. Habitnya kita juga benar-benar harus terkontrol gitu ya. Karena kan balik lagi nih, yang masih konsumtif, yang masih mungkin punya tagihan hutang yang banyak, mungkin itu harus menjadi perhatian lebih dulu ya. Betul. Sebelum pengen menggebu-gebu jadi financial independent. Betul. Jadinya ya. Sebelum menyatakan kita itu independen secara finansial ya gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah finansial dan juga habit. Nah, ini nih, ngomong-ngomong masalah habit nih, Kak Ruby, aku pengen tanya dong, kira-kira yang Kak Ruby lihat dari anak muda Indonesia nih ya, sekarang kira-kira habitnya kayak gimana sih untuk perubahan dari masa ke masa gitu ya, tentang cara dia untuk mengelola keuangannya, cara dia punya persepsi tentang menabung atau menginvestasi itu tuh gimana sih? Kalau kita bicara soal habit ya, ini cepat aja, ini yang aku lihat ya, mungkin nanti bisa ditambahin.
teman-teman, mungkin ini ada sedikit gangguan jaringan dari Kak Ruby. Kita tunggu dulu. Halo Kak Ruby, masih amankah? Masih ngelek-ngelek ya? Oh, oke. Nggak apa-apa. Kita sebelum ke Kak Ruby nanti menjawab, kita ke Mbak Dian dulu kali ya. Mbak, aku pengen tanya dong sebenarnya nih, kalau untuk ngomong-ngomong tentang ngatur keuangan, kan sekarang udah musimnya tuh musim cashless ya. Kita mau beli apa cashless, malah kadang orang-orang malah, aku lupa bawa cash. Nah, gitu ya. Sebenarnya tuh kalau untuk menabung atau seperti apa itu sebenarnya cash atau cashless sih baiknya atau enaknya gitu ya. Kalau kita ngomong zaman sekarang ya, kalau saya sendiri, mungkin pendapat saya, itu saya lebih pilih cashless gitu. Kenapa? Karena kalau kita bertransaksinya cashless, itu tadi kita tuh lebih bisa melihat, jadi secara transaksi harian yang kita lakukan itu lebih tercatat. Jadi kita jadi lebih aware. Oh, ternyata pengeluaranku tuh udah habis segini loh gitu. Jadi kalau aku pun mau menabung, aku bisa tahu berapa yang harus aku tabung, yang bisa aku sisihkan setiap bulan. Itu kalau di saya. Kemudian cashless itu menurut saya pun banyak keuntungan. Nggak perlu bawa dompet ya kan, nggak repot, tinggal tinggal pakai scan bayar beres scan gitu bayar ya. beres. Udah gitu biasanya nih kalau cashless kita itu kalau bertransaksi cashless itu banyak promo, benar nggak? Suka ada cashback kayak program Gitu. di sini ada. Betul. Nah, kan? Namanya promo, semua siapa di sini yang pemburu promo? Pasti semua banyak yang pemburu promo ya. Nah itu dia, benar banget. Jadi memang sekarang semua serba cashless pastinya, termasuk dalam hal menabung gitu ya, berinvestasi. Sekarang juga investasi cashless. Sekarang udah nggak zaman tuh naro-naro uang. Aku nitip uang ya di kamu. Nggak zaman. Udah nggak zaman, itu udah zaman kapan gitu ya. Oke, Kak Ruby masih standby ya? Oke ya, sudah oke ya? Habit Oke. ya. Boleh Kak, dilanjut lagi tadi mengenai, kita kan ngebahas tentang habit ya. Habit, Ya, habitnya jadi anak kalau muda sekarang tuh gimana sih kalau menurut aku pandangan lihat seorang Kak? dari teman-teman yang milenial nih, yang mungkin lahir sebelum tahun 95 gitu ya, sama yang di atas 95, kecenderungannya adalah buat yang Gen Z itu lebih bisa Oke, kayaknya jaringannya masih gangguan ya. Oke, kita tunggu dulu. Sebentar. Oh iya, buat kawan Raya juga, jangan lupa yang mau nanya boleh loh ya. Nanti kita kasih kesempatan untuk 2 orang penanya aja ya. 2 orang penanya, 2 atau 1? 1 aja, oke, 1 aja tuh. 1 orang yang beruntung untuk bertanya, nanti kita akan langsung sampaikan dan akan dijawab sama narasumber kita pada sore hari ini ya. Apakah udah ada pertanyaannya belum? Kira-kira sambil nunggu Kak Ruby mungkin ya. Mungkin ada pertanyaan untuk dari kawan Raya untuk Mbak Dian mungkin ada? Belum ada ya? Oke, sambil kita nunggu juga ya, teman-teman. Oke, kita invite lagi kali ya, Kak Ruby-nya ya. Sebentar. Ya, halo. Oke. Saya nggak boleh jawab pertanyaan tadi deh. Halo, Kak Setiap Ruby. kali mau jawab, diputus mulu. Ya, aman ya sekarang ya? Harus ganti pertanyaan nih. Ya. Tidak Ya, kita direstui nunggu mungkin ya. pertanyaan atau mau jawab yang habit tadi lagi? Oke. Oh, boleh Kak. Ini mungkin kawan Ray juga masih ini nih, masih Oke, apa namanya? ya mungkin kalau Masih teman-teman yang Gen Z lebih bisa penasaran relate sama ya, jawabannya lebih Kakak bisa gitu ya. mengapresiasi experience, lebih memilih untuk menggunakan tabungan mereka untuk misalkan nonton konser, jalan-jalan, punya waktu untuk bercengkerama sama teman, keluarga, dibandingkan dengan kepemilikan barang-barang gitu. Misalnya,
sekarang tuh banyak sekali mereka yang lebih aware untuk mendingan saya nyewa rumah aja daripada saya harus beli gitu ya, supaya uang yang sama saya bisa pakai untuk tetap bisa menikmati keseharian saya gitu, dibandingkan dengan wah udah habis nih uang saya berapa-apa buat cicilan gitu ya. Nah, jadi banyak yang mulai memilih gaya hidup seperti itu, walaupun belum menjadi mayoritas ya. Terus satu yang kulihat juga, kayak generasi ini juga lebih mudah untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena setiap hari nge-scroll sosmed gitu ya, gampang banget kan ngeliat, ih dia udah punya ini, ih dia udah punya ini, sehingga apa ya, setiap hari itu kayak dapat pressure dari luar untuk iya gue harus bisa kayak dia, gue harus bisa punya ini juga, gue harus bisa ke jalan-jalan ke sini juga. Nah, jadi itu mungkin yang bikin kita secara nggak langsung jadi lebih konsumtif. Mungkin itu habit yang aku lihat ya, gitu. Tapi di sisi yang bersamaan, di other side-nya, makin banyak orang nih yang kayak hari ini mau nonton IG Live, belajar tentang gimana cara mengelola keuangan, gitu ya. Mau ngikutin kelas-kelas, mungkin Inspiraya ini udah ada fansnya yang setiap minggu ngikutin gitu kan. Nah, jadi makin banyak juga yang melek untuk mengelola uang mereka dengan baik gitu ya. Gitu. Jadi ya ini kayak dua sisi koin yang memang berjalan berbarengan, dan setiap orang harus bisa ngebalance dirinya sendiri sih gitu. Oke, sip, bener banget. Oke, mungkin kita akan coba lihat apakah ada pertanyaan dari kawan Raya di sini. Siapakah yang beruntung untuk dibacakan pertanyaannya ya? Sebentar. Apakah sudah adakah? Oke, sebentar ya kawan Raya semua ya. Baik. Oke, ada pertanyaan. Oke. Kak, gimana sih cara kita yang masih di bawah 30-an untuk meningkatkan pendapatan Aku jawab kita ya. dan skill kita? Mungkin di dunia ini ya, dunia Siap, aku jawab financial cepet aja mungkin ya. ya, Nanti atau mungkin dunia Kak Dian bisa bisnis tambahin. mungkin. Menurutku zaman sekarang lebih banyak Oke. pilihan-pilihan untuk mengambil penghasilan tambahan. Contohnya, saat ini aja saya punya tim freelance yang dari manapun mereka bersedia standby. Kalau saya keluarin video YouTube baru, mereka siap bikinin subtitle. Satu subtitle bisa dihargai antara 200.000 sampai 300.000 sampai 400.000, tergantung berapa kompleks, berapa panjang durasi, apakah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Nah itu lumayan kan, satu video udah menghasilkan segitu gitu. Itu kalau bicara penghasilan tambahan. Dan ada banyak lagi side hustle lain yang teman-teman bisa coba. Saya juga punya seorang teman yang hanya bermodalkan handphone, ya, dia ngambil foto-foto keseharian dia makan sate dia fotoin, uh, orang tuanya ke pasar dia ngikut dia fotoin situasi di pasar, sayur-sayuran yang seger dia fotoin, lalu dia pulang ke rumah dia edit, dia upload ke sebuah website di mana orang-orang yang tertarik dengan fotonya bisa memakai fotonya dan bayar biaya lisensi fotonya. Sekali dipakai fotonya $1, $2, nggak kerasa kan? Sekarang foto dia udah ada 30.000 foto setelah ngumpulin selama 3 tahun. Nah karena udah sekian lama ngumpulin, dia nggak ngapa-ngapain pun setiap bulan tuh bisa turun 300 sampai $1.000 karena begitu banyak orang yang pakai 30.000 foto dia gitu. Nah itu nggak mungkin bisa kejadian zaman dulu tuh. Sekarang akhirnya baru bisa kan, karena kita dimudahkan dengan HP kita aja bisa kita pakai buat menghasilkan uang lagi. Nah, jadi teman-teman cari peluang-peluang seperti itu banyak sekali yang bisa kalian explore ya. Uh, Oke, baik. Jadi sekali lagi harus bisa memanfaatkan kesempatan dan peluang. Nah, itu ya. Jadi kalau buat kaum mager-mager, jangan harap dong, hari gini masih mager-mager ya. Oke, ya. Baik Kak, mungkin ini udah di akhir ini ya penghujung acara ya. Tapi jangan lupa, aku juga mau say thanks juga nih buat Kak Robi juga dan juga Mbak Dian juga hari ini untuk kedatangannya. Terima kasih banyak. Terakhir kata
pengen banget deh apa namanya, ada nggak nih pesan-pesan buat kawan raya semua yang terkait pengelola keuangan ini, ada nggak nih Kak kata-kata terakhir atau mungkin lebih ke pesan-pesan atau Mungkin dari Kak Dian ujangan-ujangan dulu, gitu habis itu ya? aku nambahin. Dari Kak Dewi dulu mungkin. Oh, Kak Dian dulu boleh. Kak Dian dulu silakan. Mungkin pesannya buat teman-teman nih yang milenial, yang muda, atau Gen Z atau apapun, perencanaan keuangan itu perlu dimulai sejak dini. Ya. Kenapa? Karena tadi kalau makin kita mulai, ada yang namanya time value of money atau nilai uang tadi. Dan juga mungkin seiring dengan bertambahnya usia, kebutuhan kita pun akan berbeda seperti itu. Jadi ada baiknya mulai dari dini, punya komitmen ya tadi, kalau memang pengennya bisa financial independent. Nah, gitu. Kalau dari saya adalah mungkin ya. dari pengalaman Oke, saya dari Kak pribadi Ruby dan mungkin beberapa Kak. teman-teman yang di circle saya, usia 20 sampai 35 itu memang usia perjuangan, teman-teman. Jadi jangan kaget kalau kalian ngerasa kok kayaknya hidup tuh banyak banget yang mesti dipikirin di usia ini. Karena sebenarnya di usia inilah kita ngebangun pondasi. Dan bagian paling sulit memang bangun pondasinya. Tapi percayalah, kalau tadi teman-teman ngikutin sarannya kita selama sesi ini, misalnya Mbak Dian, mulai menabung, mulai invest sejak sedini mungkin, kalau dilakukan konsisten, setelah 10 tahun, 15 tahun konsisten, itu akan jadi jauh lebih mudah karena pondasinya udah kuat, udah stabil, udah aman. Itu nanti melesatnya di atas usia 35 ke atas itu jauh lebih cepat. Jadi teman-teman, tahan-tahanin aja prosesnya, ya, saling menguatkan, percaya kalau nanti di ujungnya ada buah yang bisa kita nikmatin dari kerja keras kita.